Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saprudin Itur di channelnya Saprudin Itur. Kali ini saya akan bertutur tentang Kabupaten Berau. Rasanya kok sangat tidak nyaman kalau kita berbicara kesana kemari, berbicara nasional, internasional, berbicara politik, berbicara kebudayaan, apa sebagainya, tapi lupa menceritakan tentang tempat tinggal kita, wilayah tempat tinggal kita, yaitu Kabupaten Berau. Nah, kali ini saya berjudul dengan topik kisah tentang Kabupaten Berau dan kebudayaannya. Baik, pertama kita berangkat ke Provinsi Kalimantan Timur dulu. Sedikit sekilas gitu. Provinsi Kalimantan Timur terbagi dalam beberapa kabupaten kota. Di antaranya, mari kita sebutkan bersama-sama ya. Dari wilayah utara Kalimantan Timur, yaitu kita Kabupaten Berau. Jadi Kabupaten Berau, kemudian Kabupaten Kutai Timur, kemudian Kota Bontang, kemudian Kota Samarinda. Setelah itu baru Kutai Barat, baru Mahakam Hulu. 6 sudah ya, Mahakam Hulu, baru Balikpapan, Penajam Pasir Utara, kemudian Kabupaten Pasir. Jadi jumlahnya 10. Kita ulangi. Berau, kemudian Kabupaten Kutai Timur, Bontang, baru Samarinda. Setelah Samarinda, Kabupaten Kukar atau Kutai Kartanegara, baru agak ke hulu Kabupaten Kutai Barat. Di hulu sama sekali ya kabupaten yang paling baru, yaitu Kabupaten Mahakam Hulu. Baru ke wilayah selatan mendekati sampai ke berbatasan ke Kalimantan Selatan, mulai dari Balikpapan, kota Balikpapan, lalu Penajam Pasir Utara, paling selatan arah ke berbatasan dengan Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Pasir. Semua kabupaten punya potensi, semua kabupaten kota punya potensi yang luar biasa. Cuma yang kita sangat kenal diantaranya adalah kota Balikpapan, karena memang kota Balikpapan adalah kota yang terbersih. Bahkan di 2022 ini menjadi kota terbaik, lingkungannya, tata kotanya, kebersihannya, dan lain-lain se-Asia Tenggara. Kemudian termasuk Bontang juga sama, indah sekali penataannya, bahkan sampai ke tepi lautnya, mangrove-nya, perusahaan perusahaan pupuk Mandau, Kalimantan Timur. Kemudian yang terkenal juga kota Samarinda, karena Samarinda ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Berikutnya Kukar, Kutai Kartanegara, dengan sebutan terkenal dengan nama Kota Raja. Dia di sana ada memiliki museum Provinsi Kalimantan Timur, Museum Mula Warman. Kemudian ada Pulau Kumala, pulau di tengah sungai, pas di hadapan Tenggarong. Ada Pulau Kumala yang ditata sedemikian rupa menjadi tempat rekreasi. Kalau di hulu tentulah kebudayaan Dayak dan sungainya gitu yang luar biasa, Sungai Mahakam bagian hulu, di Mahulu, kemudian di Kubar juga sama. Kemudian kalau di Pasir ada Gunung Boga ya, tempat orang bersantai di pagi hari untuk melihat awan, karena katanya negeri di atas awan. Kemudian kalau Penajam Pasir Utara yang akan menjadi pusat ibu kota negara Republik Indonesia, yang sebagian masuk di PPU, sebagian lagi masuk di Kutai Kartanegara.
Bergeser sedikit ke setelah Bontang sudah, Samarinda sudah, ke Kutai Timur. Kutai Timur ini memang berbatasan dengan Kabupaten Berau. Wilayahnya sangat luas, kemudian kelapa sawitnya luar biasa kalau Kutai Timur, memang terkenal sejak dulu. CPO-nya sebagian diangkut melalui Kabupaten Berau masuk ke Sungai Segah, lalu diangkut pakai tongkang atau ponton, ya, diangkut ke luar, bahkan sampai ke luar negeri. Kemudian masuk ke Kabupaten Berau. Nah, ini yang akan kita ceritakan khusus Kabupaten Berau ini. Baik, kita masuk di Kabupaten Berau sekarang. Kabupaten Berau terdiri dari beberapa kecamatan. Boleh kita mulai ya, Berau ya, kecamatannya. Kita mulai dari hulu saja. Ada Kecamatan Segah di Sungai Segah, ada Kecamatan Kelai di Sungai Kelai. Kemudian turun Kecamatan Teluk Bayur, lalu masuk ke kota, Kecamatan Tanjung Redep yang tempat tinggal kita ini, gitu. Tempat tinggal saya di kota Tanjung Redep. Kemudian masuk ke Kecamatan Sambaliung, ke seberangnya Kecamatan Gunung Tabur. Kemudian kalau kita ke utaranya Kabupaten Berau, ada Kecamatan Pulau Derawan yang sangat populer, nanti kita jelaskan. Baru Kecamatan Maratua. Nah, ke selatannya ya agak banyak kecamatannya. Kalau kita runtut dari paling ujung, Kecamatan Biduk-Biduk, baru Kecamatan Batu Putih, kemudian masuk ke sini Kecamatan Talisayan. Kecamatan yang tertua di bagian selatan itu Kecamatan Talisayan, yang kemudian terbagi menjadi 5 kecamatan. Jadi tadi dari ujung tadi ya, Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, baru Kecamatan Talisayan, baru Kecamatan Biatan atau Biatan Lempake. Kemudian agak ke sini berbatasan dengan Kecamatan Sambaliung, yaitu Kecamatan Tabalar. Jadi ada jumlahnya, coba kita hitung. Kecamatan Kelai, Kecamatan Segah, Kecamatan Teluk Bayur, kemudian Kecamatan Tanjung Redep, Kecamatan Sambaliung, 5 sudah ya. Kemudian Kecamatan Gunung Tabur, 6. Baru ke utara tadi Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Maratua, berarti sudah 8. Baru ditambah 5 wilayah selatan, yaitu Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, kemudian Kecamatan Batu Putih, Talisayan, habis Kecamatan Talisayan baru Kecamatan Biatan Lempake tadi, Biatan Lempake, baru Kecamatan Tabalar. Jadi jumlah kecamatan kita ada 13 kecamatan dari hulu sampai hilir. Baik, untuk luas wilayah kita Kabupaten Berau itu tidak kurang dari 34.000 km persegi. Ini cukup luas. Walaupun masih luas Kutai Timur yang cukup luas. Kutai Timur masih bisa dibagi 2 kabupaten. Kabupaten Berau juga masih bisa dibagi 2 kabupaten sebenarnya. Cuma kita menunggu saja, mudah-mudahan bisa terbagi. Tujuan pembagian kecamatan dalam satu kabupaten inilah hanya mendekatkan pembangunan agar pembangunan wilayah kecamatan-kecamatan itu lebih cepat. Dan apabila dipecah menjadi kabupaten juga sama, untuk mendekatkan pembangunan tingkat kabupatennya di wilayah-wilayah yang dikembangkan atau diluaskan atau dibagi itu. Semata-mata tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Kalau tujuannya bukan untuk kesejahteraan rakyat dan gagal mensejahterakan rakyat, tidak perlu sebetulnya diperluas kecamatannya, atau di provinsi diperluas ditambah kabupatennya. Kalau hanya menambah beban anggaran saja tujuannya. Tapi kalau tujuan utamanya adalah bagaimana kita mendekatkan pembangunan, mendekatkan segala urusan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mudah berurusan, lebih bisa mengembangkan usaha-usaha dan pekerjaannya, akhirnya mereka lebih sejahtera daripada yang lalu-lalu, maka otomatis itu sangat diperlukan dan sangat menguntungkan. Baik secara kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun nasional.
Karena perkembangan ini semakin pesat di pembangunan di wilayah tersebut, maka otomatis pengaruh kejahatan masyarakat semakin meningkat. Nah, baru kita mulailah menceritakan kelebihan-kelebihan beberapa kecamatan yang luar biasa di Kabupaten Berau. Kita mulai dari mana kira-kira ya? Kita mulai dari hulu saja mungkin. Dari Segah. Kecamatan Segah itu berbatasan dengan Bulungan. Kemudian mungkin ada sedikit berbatasan dengan Kutai Timur, tapi yang luas berbatasan dengan Kutai Timur adalah Kecamatan Kelai. Segah ini mempunyai potensi yang luar biasa. Di dalam buminya ada batu bara, kemudian ada minyak, bahkan di hulu sana ada emas, dan kemungkinan ada nikel dan perak. Kita cuma butuh penelitian. Makanya harapan kita mudah-mudahan para peneliti Indonesia bisa melihat Kabupaten Berau, melihat potensi Kabupaten Berau yang kemungkinan bisa dikembangkan di masa-masa akan datang. Di samping itu di Segah juga punya sungai, yaitu sungai Segah ini. Sungai Segah bercabang-cabang, gitu. Cabang-cabang sungainya sangat indah, anak-anak sungainya juga indah-indah. Di samping di sungai itu potensi ikan yang luar biasa, yang sangat bagus karena masih lestari, hutannya masih cukup bagus, walaupun sebagian desa-desanya sudah perkebunan kelapa sawit, tidak masalah, tapi sebagian wilayah tepi sungai dan sebagainya tetap terjaga dengan baik. Potensi kelapa sawit di Segah, ada pabrik CPO di perusahaan kelapa sawitnya. Kemudian ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang mengembangkan. Kemudian petaninya juga banyak yang berkebun sawit selain berkebun yang lainnya. Ada kopi, ada karet, dan kemudian ada berbagai potensi lain-lainnya. Jadi kemudian kebudayaan yang paling utama di Segah adalah kebudayaan Dayak. Di sana ada Dayak Gaai, di sana ada Dayak Punan, dan di sana juga ada Dayak Kenyah. Gitu. Kebudayaan Gaai sangat unik karena memang dulu suku Gaai lah yang di Kabupaten Berau yang paling maju dan yang sangat dekat kepada kerajaan atau Kesultanan Berau yang kemudian pecah menjadi dua, Kesultanan Gunung Tabur. Jadi kedekatan suku Kesultanan Gunung Tabur sangat dekat dengan Segah karena wilayahnya gitu. Kemudian baru kita ke Kelai. Kelai tidak jauh berbeda dengan Segah gitu. Dia potensinya sungainya luar biasa dan bercabang-cabang. Ada sungai Kelainya sendiri sampai ke hulu, sampai ke menembus mendekati masuk ke wilayah, hampir masuk ke wilayah Kutai Timur. Kemudian bercabang, cabang yang paling besar ada Sungai Lesan namanya. Di Sungai Lesan ada beberapa desa. Nah, di sana ada desa-desa Dayak Punan di Long Suloi sampai ke Long Boy, itu Longgi, Long Suloi, Long Boy, Long Duhung, itu Punan. Kemudian di Longgi terbagi dua. Ada Punan yang asli tinggal di sana, kemudian ada Kenyah. Kemudian kalau ke hilir lagi di ibu kota kecamatan itu berbagai suku di sana. Kemudian disitulah dikelailah batas jalan umum Trans Kalimantan yang menembus Kabupaten Berau berbatasan dengan Kutai Timur. Kemudian ada di pedalaman Sungai Lesan, di sana ada Merapun, ada Mapulu, ada desa Merabu. Di desa Merabu itu desa yang sangat populer saat ini karena mereka mampu untuk merawat dan memelihara hutannya dengan baik. Setelah diserahkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sekitar 3.450 hektar hutan di wilayah itu yang dikelola oleh Persatuan Hutan Desa di Merabu.
Kemudian hutan itu mereka kelola sedemikian rupa, tidak merusak hutan, tapi mereka kelola menjadi wilayah wisata yang sangat populer. Kenapa saya katakan populer? Karena di sana ada gua-gua di pegunungan Kars Merabu itu, ada gua-gua yang sangat terkenal dan termasuk gua prasejarah. Kenapa disebut prasejarah? Karena di dalam gua-gua itu ada gambar-gambar telapak tangan dan gambar-gambar binatang yang sudah diteliti oleh lembaga-lembaga penelitian dunia, baik dari Australia, Prancis, Jepang, kemudian beberapa negara Eropa, termasuk juga dengan Korea, Cina, termasuk Indonesia sendiri, Malaysia, gitu. Ada tim-tim peneliti yang datang. Ini sudah dilihat dan ditanggalkan usia gambar-gambar telapak tangan yang ada di gua-gua di wilayah Merabu, kemudian masuk ke wilayah Kutai Timur, itu tidak kurang dari 40.000 tahun usianya. Jadi gambar-gambar telapak tangan dan gambar-gambar binatang itu tidak kurang usianya sudah 40.000 tahun. Luar biasa memang. Makanya kita sebut dengan gua-gua prasejarah. Gua-gua telapak tangan prasejarah dengan gambar-gambar telapak tangan. Nah, gua-gua ini harus terjaga dan harus lestari. Kenapa terjaga? Nanti ada tim-tim khusus dari Merabu yang memang sudah dilatih dan dibina untuk membawa wisatawan sebagai guide ke wilayah-wilayah tersebut. Di samping melihat hutan tropisnya yang luar biasa, kemudian binatang yang masih banyak di dalamnya. Melihat itu jangan sampai dipegang-pegang. Harusnya jangan dipegang-pegang, karena khawatir kalau dipegang-pegang kena keringat, kena hawa manusia, gambar-gambar itu akan luluh, akan terkikis oleh karena alam. Oleh karena itu masyarakat Merabu dan masyarakat Kabupaten Berau yang termasuk kerjanya untuk mengajak orang atau membawa wisatawan ke lokasi-lokasi ini harus menjaga dengan baik. Kemudian gua-gua yang luar biasa itu juga harus terjaga dengan baik. Jangan sampai dipukul-pukul, dirusak atau digambar-gambari dengan gambar-gambar yang tidak jelas gitu. Di pinlock dan sebagainya. Jangan sampai terjadi itu. Karena akhirnya wisatawan tidak mau datang lagi. Nah, sekarang Merabu yang desanya sangat jauh dulu untuk mencapai Merabu itu bisa berhari-hari. Kemudian ditembus jalan daratnya ditembus. Sekarang sudah ada 2 jalur menuju ke Merabu, melewati Kelai dan lewat Merapun, masuk ke Merabu. Kemudian yang terdekat lewat Muara Lesan, Desa Muara Lesan, menembus melewati kelapa sawit dan sebagainya, tembus ke Merabu. Dulunya sampai setengah hari kita naik mobil dan amblas-amblas, sekarang bisa 1 jam atau 2 jam sudah sampai ke lokasi itu. Jadi sudah jauh lebih dekat lagi. Nah, wisatawan yang datang tentu melewati Bandara Kalimarau Brau yang sangat populer. Nah, kemudian di Sungai Merapun dan sebagainya, kemudian kita turun. Kita juga ada mengenal dengan Desa Merasa, masuk di wilayah Kelai. Desa Merasa juga desa yang sangat potensial. Ini suku Kenyah yang budayanya sangat kental, lebih populer kebudayaan mereka daripada Dayak-Dayak lain yang ada di Kabupaten Berau. Karena apa? Karena mereka termasuk pendatang ke Kabupaten Berau, melewati Sungai Kelai dan Sungai Segah, datang dari Wahau dan datang dari hulu-hulu Bulungan yang berpindah ke Kabupaten Berau, berkembang dengan baik. Kemudian sekarang masyarakatnya cukup sejahtera, gitu, sejahtera. Kenapa? Rumah-rumah mereka bagus-bagus, perkebunan mereka berjalan dengan baik, pertanian mereka juga bagus. Gitu. Kemudian pendidikan mereka juga sekarang sudah sangat bagus. Karena apa? Sudah didekatkan. SD di sana ada, kemudian ada SMP. Kemudian di Hulu Kelai dan Hulu Segah juga di samping ada SMP, beberapa desa. Kemudian ada SMA atau SMK yang ada di ibu kota Kecamatan Kelai maupun ibu kota Kecamatan Segah. Kemudian ke hilir kita sampai ke Teluk Bayur. Teluk Bayur adalah kota tua, sejarah,
Kenapa disebut kota tua? Karena memang Teluk Bayur sejak 1800-an itu waktu masa kita dijajah oleh Belanda, Hindia Belanda, sudah masuk sebuah perusahaan yang sangat populer. Perusahaan batubara yaitu Stengkolen Maskapai Parapatan atau SMP. Ya, S-nya Stengkolen, SM Maskapai, kemudian P-nya Parapatan. Nah, di sana sudah berkembang pesat sekali perusahaan batubara, bahkan di Teluk Bayur pada zamannya sampai tahun 1940-an gitu, sampai 45 masih jalan perusahaan itu, ada kereta api atau lokomotif yang khusus lokomotif untuk mengangkut batubara. Jadi kan majunya bukan main pada waktu itu, modern sekali di zaman-zaman penjajahan Belanda. Sayangnya begitu kita merdeka tidak terawat lagi, bahkan besi-besinya menjadi besi tua dan dijual oleh masyarakat kemana-mana. Akhirnya kenangan masa lalu habis. Jadi rel-rel kereta api tidak ada lagi, kereta apinya sudah tidak ada lagi karena dirusak dan sebagainya. Tinggal sisa-sisanya ada beberapa bangunan tua, kemudian lapangan sepak bola Teluk Bayur juga bagian dari sejarah. Kemudian pohon-pohon kayu di sekitar lapangan Teluk Bayur juga bagian dari sejarah. Ada beberapa bangunan, ada bekas bioskop, kemudian ada di gunung di dekat SD di pinggir sungai, itu gedung bola, gedung kamar bola namanya. Kemudian ada bekas kantor pusatnya Stengkolen Maskapai Parapatan dekat lapangan sepak bola. Jadi sekitaran itu adalah kota Teluk Bayur. Kota itu pada masanya tertata dengan baik, jalur jalannya bagus, kemudian penataan trotoar, bukan trotoar, parit-paritnya tertata dengan baik, bahkan pasarnya pun tertata dengan baik pada masa itu. Perumahan-perumahan juga tertata dengan baik. Nah, beralih kita setelah ke sana, peninggalan dia ada lagi satu di atas kuburan Muslimin Teluk Bayur. Di sana ada kuburan orang-orang Belanda, terutama kuburan anak-anak mereka yang mati saat mereka berada di Teluk Bayur. Nah, itu bukti sejarah, membuktikan bahwasanya kita memang pernah dijajah oleh Belanda, kemudian meninggalkan jejak sejarah sejak tahun 1800-an sampai 1945, bahkan tahun 1950-an mereka baru seutuhnya keluar dan tidak lagi berusaha di wilayah Teluk Bayur. Nah, baru geser ke kota Tanjung Redep. Kota Tanjung Redep adalah ibu kota Kabupaten Berau di Tanjung Redep. Wah, di sini memang di samping budaya dan semua etnis ada di kota Tanjung Redep, seluruh Indonesia termasuk Berau sendiri, termasuk Dayak sendiri, kemudian orang Bajau juga banyak di sini. Semua suku di Indonesia ada di kota Tanjung Redep. Kemudian pusat kota ini selain pusat perkantoran tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan Tanjung Redep, juga wilayah persinggahan, hotel-hotel untuk pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Ada puluhan hotel, losmen, penginapan dan sebagainya. Bahkan hotel-hotel berbintang pun ada di kota Tanjung Redep. Kemudian perkembangan penduduknya semakin pesat. Jadi hampir separuh mungkin penduduknya Kabupaten Berau berada di kota Tanjung Redep. Kemudian kita bergeser ke Gunung Tabur. Gunung Tabur juga kota sejarah, tapi sejarah peradaban masyarakat Kabupaten Berau asli. Yang dulu kita kenal dengan Kerajaan Berau. Kemudian Kerajaan Berau itu pecah menjadi dua, menjadi Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Nah, di Gunung Tabur lah Kesultanan Gunung Tabur. Keturunan kesultan di Gunung Tabur masih ada di Gunung Tabur. Kemudian mereka menyimpan benda-benda bersejarah yang mereka miliki. Di samping itu museum juga sebagai tempat rekreasi sekaligus ilmu pengetahuan, tempat peninggalan sejarah di Gunung Tabur dan sekitarnya. Potensi Gunung Tabur selain batu bara, juga perkebunan kelapa sawit, perkebunan rambutan, kemudian karet
Kemudian sekarang mulai ada porang dan sebagainya, kemudian masih banyak potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan di Teluk Bayur. Kemudian baru kita berpindah potensi-potensi yang berkembang di Gunung Tabur. Baru kita pindah ke Sambaliung. Sambaliung juga sama, ada keraton. Tetapi kalau di Gunung Tabur disebut dengan museum, sedangkan di Sambaliung disebut dengan keraton. Kenapa disebutkan dengan keraton? Karena Keraton Sambaliung sampai hari ini, sejak dibangun sampai hari ini masih utuh, walaupun kayu, walau direhab gitu, tetapi masih seperti aslinya, tidak pernah runtuh, tidak pernah terbakar, tidak pernah tapi masih utuh seperti sedia kala sejak di masa pembangunannya yang dibangun oleh para Sultan Sambaliung sampai dibantu dibangun oleh penjajah Hindia Belanda. Keraton Sambaliung. Kemudian tepian-tepiannya sama. Tepian di Tanjung Redep, tepian di Gunung Tabur, dan tepian di Sambaliung dikelola oleh masyarakat sedemikian rupa menjadi usaha kuliner. Biasanya itu dari sore hari sampai malam. Jadi kalau kita mau bersantai-santai, mau makan makanan kecil, silahkan datang ke tepian-tepian Tanjung Redep seperti di tepian Ahmad Yani, tepian Teratai, kemudian arah ke bandara. Ke Gunung Tabur juga sama, di tepian di halaman museum, itu di tepian banyak para pedagang penjual kuliner. Di Sambaliung, di Gunung Tabur, Sambaliung juga sama, di tepian, sepanjang tepian itu, karena memang sudah rumah-rumah tidak ada lagi menghadap ke sungai, tertata dengan baik, jadi akhirnya bersih. Kita sambil santai, makan, minum dan sebagainya sambil menikmati sungai Segah, Sungai Kelai gitu. Kemudian potensi Sambaliung ada desa yang namanya Desa Sungai Bebanir Bangun. Ini sangat populer sekali sejak dulu sampai sekarang, karena desanya ini mampu mempertahankan kebudayaan asli Banua atau asli kebudayaan Brau, khusus di Sebebanirnya gitu. Di sana bisa bertahan dengan baik kebudayaan sampai hari ini. Baru-baru ini saya bisa rekam musik gambusnya, kemudian ada badiwanya, ada mamandanya, ada apalagi jikir mayangnya dan sebagainya, bisa bertahan dengan baik. Kemudian kebudayaan tradisional lainnya juga masih bertahan, seperti antar-antaran, kadang-kadang dijunjung di atas kepala gitu. Menjelang Ramadan, bulan puasa, biasanya mereka mengantar makanan ke ke pegawai 12, pegawai masjid, pegawai 12, untuk membacakan doa selamat, doa arwah dan sebagainya, agar desa mereka semakin baik dan keluarga mereka semakin sejahtera. Didoakan gitu. Jadi membawa hantaran itu ke rumah-rumah pegawai 12. Kemudian agak ke hulu di sini ada Desa Benabaru, kemudian Desa Longlanuk, kemudian ada Desa Tumbit Dayak. Ini Tumbit Dayak dan Longlanuk itu suku Dayak Gaai, sedangkan di Benabaru itu suku Dayak Kenyah ya. Kemudian di Desa Inaran ada suku Lebo. Ini punya kebudayaan yang unik dan sebagainya. Kemudian bisa dikunjungi. Ya, yang paling potensial untuk dikunjungi ada 3 desa, yaitu Desa Tumbit Dayak, Longlanuk, dan Benabaru. Benabaru punya balai pertemuan cukup bagus untuk pertunjukan kebudayaan, baik tari, musik. Ada musik sampe, ada musik lutung, ada musik kulintangnya gitu. Kemudian ada tariannya, baik tarian perorangan, tari perang maupun tari gerak bersama. Bahkan ada tari menumbuk padi atau menumbuk beras untuk membuat tepung. Sangat unik sekali mereka di sana. Kemudian kalau di Longlanuk itu ada Gunung Nyapa, Pegunungan Nyapa. Salah satu gunung Nyapa, puncaknya itu tidak kurang dari 1.380 meter tingginya. Artinya tinggi sekali. Tidak jauh dari kota Tanjung Redep ada
gunung yang cukup tinggi. Cuma untuk mencapai ke tempat itu cukup melelahkan dan perlu waktu dan perlu perlu kekuatan fisik dan perlu persiapan baru bisa mencapai puncak pegunungan Nyapa. Kemudian guide pun harus guide pilihan yang bisa memahami betul. Kemudian di pegunungan Nyapa itu juga tidak jauh dari tepi sungai Klai ada beberapa gua pemakaman orang-orang Dayak yang disebut dengan Lungun. Gua makam, gua Lungun yang sangat terkenal di sana adalah Gua Petau, tempat pemakaman orang-orang Dayak masa lalu, yaitu Dayak Gae di masa lalu. Nah, kemudian kita berpindah lebih ke hilir ya. Di Kecamatan Sambaling memang potensinya luar biasa tentang kebudayaan. Di Suaran juga ada kebudayaan yang unik, yaitu Dayak Basap di Suaran. Kemudian pegunungan Kars di Suaran juga kandungannya luar biasa gitu. Kemudian baru kita ke utara ya. Utaranya Kabupaten Berau. Kita beralih ke Pulau Derawan dan ke Pulau Maratua. Kecamatan Pulau Derawan terbagi beberapa desa, yaitu yang sepengetahuan saya ada desa Kasai, ada desa Semanting, ada desa Tanjung Batu, dan ada desa Pulau Derawan sendiri di tengah laut, gitu, di pulau. Potensi ini potensi wisata pulau, pantai, dan wisata lautnya, diving dan snorkeling. Jadi untuk menikmati alam di wilayah ini harus diving dan menyelam gitu ya. Perjalanan dari Tanjung Redep kalau lewat darat sekitar 2 jam melewati beberapa desa tembus ke Tanjung Batu. Jalannya sangat bagus ya, aspal hot mix. Cuma karena jalannya berliku-liku, jalannya sangat harus berhati-hati. Jadi kalau 2 jam itu kira-kira yang paling nyaman itu kira-kira 2,5 jam sampai 3 jam lah. Karena sekitar 120-an kilo dari Bandara Kalimarau Brau. Oh iya, tadi Tanjung Redep saya lupa menceritakan di Teluk Bayur, masuk Teluk Bayur itu ada bandara yang sangat terkenal di Kabupaten Berau, yaitu Bandara Kalimarau. Bandara ini disinggahi oleh beberapa pesawat nasional. Dia kalau berangkat itu biasanya dari Jakarta, Balikpapan, Berau, atau Jakarta, Samarinda, baru nanti Samarinda Berau, atau ada lagi Jakarta, Tarakan, Berau gitu. Nah kemudian di Berau ada selain ada bandara yang ada di Teluk Bayur tadi, Bandara Kalimarau Berau, juga ada bandara di Pulau Maratua. Namanya Bandara Maratua, bandara kecil tapi berpotensi untuk dituruni oleh pesawat. Tujuannya pertama untuk mendekatkan wisatawan bisa sampai langsung ke Maratua karena jaraknya jauh sekali, jadi naik pesawat lebih dekat, lebih cepat. Kemudian Pulau Maratua adalah pulau terluar. Tapi nanti dulu kita masih bercerita masalah Pulau Derawan. Jadi potensinya. Kemudian di Tanjung Batu, begitu kita naik mobil dari Kota Tanjung Redep dan dari Bandara Kalimarau sampai ke Tanjung Batu. Tanjung Batu ada pelabuhan yang sangat strategis dan sangat bagus. Pelabuhan modern, pelabuhan beton. Panjangnya tidak kurang 1 kilometer dari tepi pantai sampai ke tengah laut. Nah, jadi begitu sampai di sana, kita di sana disiapkan speedboat dan kapal-kapal nelayan di sana banyak sekali. Kemudian di ujung pelabuhan juga ada potensi yang berbeda, yaitu potensi olahragawan layar yang terkenal di Indonesia, juara-juara nasional bahkan juara PON gitu. Kalau tidak salah kemarin di mana dia? Di SEA Games ya. Di SEA Games juga berbicara kehebatan Tanjung Batu yang memiliki olahragawan layar yang sangat modern. Nah kemudian begitu kita dari Tanjung Batu menyeberang menuju ke Pulau Derawan, atau dari kota Tanjung Redep ada juga kendaraan transportasi sungai dan laut, speedboat. Dari pelabuhan Sanggam di kota Tanjung Redep itu biasanya setiap pagi sekitar jam-jam 9 itu ada speedboat berangkat menuju Pulau Derawan dan Maratua. Biayanya sekitar 200.000 per orang sampai di Pulau Derawan. Jadi mudah sekali untuk menjangkau Pulau Derawan baik lewat darat maupun lewat laut. Lewat darat tadi saya katakan sampai Tanjung Batu baru menyeberang.
Di sana potensi Pulau Derawannya, wow, luar biasa. Penginapan, koteks yang berkelas ya VVIP sampai kelas yang terendah tersedia, dari harga yang jutaan sampai harga yang seratusan ribu tersedia di sana. Jadi tinggal kita memilih mana gitu, mau tinggal di mana sesuai dengan budget yang kita miliki. Baru kita beralih ke Maratua. Maratua juga potensinya luar biasa di sana. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini pulau terluar. Kemudian di samping Pulau Maratua ada pulau-pulau kecil lagi, pulau-pulau wisata yang perlu kita kunjungi. Di sini potensinya di samping daratannya pegunungan Kars, kemudian sebagian ada pantai yang ada pasirnya penuh dengan pohon kelapa. Di sana juga ada bandara namanya Bandara Maratua, bandara untuk turunnya pesawat. Kemudian di sini orang pada umumnya diving dan snorkeling, tapi diving yang terbaik gitu. Nah, di sini selain Maratua, di samping koteksnya yang berkelas paling banyak di sana, yang harganya sampai jutaan rupiah per malam gitu sudah tersedia, sampai yang harga 150-an ribu pun ada. Itu di penginapan atau homestay milik masyarakat. Kemudian di sana juga ada Pulau Kakaban, pulau gitu yang di tengah-tengahnya ada danau, di dalamnya ada jellyfish atau ubur-ubur tidak menyengat. Kemudian di dekat itu ada lagi Pulau Sangalaki, pulaunya konservasinya penyu di sana. Jadi kalau Anda ingin melihat lokasi konservasi penyu, ada di Pulau Sangalaki. Di sana biasanya tersedia penyu-penyu kecil yang bisa kita lihat langsung hasil konservasi. Kemudian ada Pulau Semama, pulau konservasinya burung-burung dan lain-lain. Baru kita berpindah selain Maratua yang potensinya wisata dan kunjungan wisata yang luar biasa. Memang ke sana tempat kunjungannya selain Derawan, Maratua, Kakaban, Sangalaki dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Kemudian orang-orang diving menyaksikan manta ya, ikan pari yang indah sekali manta. Kemudian hiu tutul, kemudian lumba-lumba dan lain-lain sebagainya. Kemudian di bawah laut ikannya terumbu karangnya sangat indah dan masih lestari. Baru kita beralih ke wilayah selatan. Kita mulai saja dari Tabalar. Di Tabalar ini pantai dan mangrove-nya masih bagus. Kemudian Tabalar penghasil udang, penghasil kepiting, karena memang wilayah pantainya mangrove-nya bagus, kemudian nipahnya masih bagus, maka otomatis ikannya juga masih bagus, kepiting, undangnya juga masih luar biasa banyaknya. Bahkan mereka di sana bisa mengembangkan lewat kolam gitu ya, untuk mengembangkan potensi hasil lautnya untuk lebih berkembang. Kemudian bergeser ke Biatan Lempake, Kecamatan Biatan Lempake ini ada air panas asin gitu ya, yang kita lintasi, tapi tidak di jalan umum, dia ada agak belok masuk ke dalam sekitar 2 km dari tepi jalan umum lintas sampai ke Biduk. Di sana ada air panas asin Pamapak namanya, kata orang sana Pamapak. Ini potensinya adalah untuk menyembuhkan segala penyakit apabila kita merendamkan kaki sana. Cuma ingat, merendamkan kaki jangan terlalu lama ya, karena kalau kelebihan lama merendam bukan sehat yang didapat, malah penyakit nanti. Jadi kita sedang saja berendamnya secukupnya sudah, jangan direndam terlalu lama. Kemudian di sana juga ada perkebunan kelapa sawit, kemudian ada potensi alam yang hebat, kemudian juga lautnya menghasilkan macam-macam jenis ikan-ikanan, kemudian di pantainya masih mangrove-nya, nipahnya masih bagus, maka otomatis udang dan kepiting juga masih potensinya luar biasa. Kemudian masuk ke wilayah Talisayan, ini kecamatan tertua di wilayah selatan yang kemudian dipecah menjadi 5 kecamatan itu, menjadi Kecamatan Biduk, Batu Putih, Talisayan, Biatan, dan Kecamatan Tabalar adalah satu kecamatan dulu, induknya adalah Talisayan. Sekarang sudah dikembangkan. Nah, di wilayah Talisayan ada hiu tutul. Kita naik kapal atau naik speed menuju ke laut sekitar, kalau naik kapal sekitar 30
sampai 45 menit sampai ke lokasinya. Hiu tutulnya wow, besar-besar sekali. Nah, gitu. Cuma ini biasanya di musim-musim air pasang besar. Karena waktu pasang besar itu nelayan pada umumnya ada di laut. Nah, hiu tutul yang sangat besar ini dia bergerak mendekati nelayan-nelayan itu. Karena biasanya ikan-ikan kecil berhamburan saat nelayan mengangkat hasilnya. Berhamburan, nah terhambur-hambur ikan itulah yang menjadi bagian dari makanan daripada hiu tutul. Gitu ya. Kemudian potensi lainnya ada gua kars juga di sana, gua Rimaung, ada potensi lain yaitu kelapa sawit. Di samping kelapa sawit ada potensi penanaman jagung. Jagung terluas di Kabupaten Berau, tanamannya di sana lengkap dengan pabrik pengolahan jagungnya. Kemudian kita bergeser ke Batu Putih. Batu Putih di bagian pantai dan di bagian lautnya itu tinggal orang Bajau. Sampai di Pulau Balikukup pun orang Bajau. Potensi lautnya luar biasa, ikan-ikannya sangat besar-besar. Kemudian di wilayah pantainya mangrove-nya masih seperti sedia kala, tertata dengan baik. Nah, kemudian masyarakatnya sebagian usahanya adalah membuat terasi dari undang-undang kecil atau undang papai yang sangat asli, kemudian dibuat bundar-bundar gitu ya, terkenal sekali di Batu Putih. Di samping itu ada Pulau Spambop atau Pulau Manimbora, ada Pulau Balikukup. Potensi wisatanya pun hebat. Kemudian di dekat itu ada namanya Danau Biru ya, Danau Nek Lenggo. Nah, itu juga potensi wisata untuk kita berperahu atau mandi karena danaunya sangat bening sekali, Danau Nek Lenggo. Kemudian baru kita sedikit bergeser ke Biduk-Biduk. Wah, Biduk-Biduk ini lebih hebat lagi, ada Labuan Cermin, tempat wisatawan internasional ini. Labuan Cermin tempat kita berenang atau snorkeling di sana. Airnya sangat bening, tetapi berada masuk sedikit seperti sungai, tetapi airnya asin. Nah, waktu air laut surut, maka air itu bercampur dua rasa. Ada air asinnya, ada air tawarnya. Makanya dikenal dengan Labuan Cermin dengan air dua rasa gitu. Bisa diminum langsung airnya. Air yang keluar dari sumber mata air yang keluar dari dalam sumber air pegunungan Kars di sekitarnya. Nah, air itu berpotensi kemudian dikelola untuk menjadi air pam untuk menyaluri air di kecamatan Biduk-Biduk. Kemudian di sana ada pantainya sangat indah. Kemudian tersedia juga koteks penginapan untuk wisatawan kalau datang ke sana untuk bermalam. Kemudian ada pulau Kaniungan besar dan Kaniungan kecil. Kaniungan besar sekarang sudah dikelola oleh wisatawan. Juga tempat tinggal di sana, tempat bersantai-santai. Pantainya sekeliling pulau itu putih, bersih. Kemudian koteknya juga sudah tersedia dengan baik. Di samping itu ada Teluk Sulaiman. Teluknya juga tempat pelabuhan yang sangat aman. Karena kalau sudah masuk ke dalam tidak ada gelombang lagi. Jadi Anda bermuat apapun di dalam teluk itu aman sekali. Nah, makanya teluk namanya Pelabuhan Alam Teluk Sulaiman. Kemudian lebih ke selatan lagi itu ada Desa Teluk Sumbang. Di sini ada suku Basap yang tinggal di gunung yang sangat tinggi. Karena Teluk Sumbang itu datarnya sangat sedikit. Langsung naik ke gunung. Pegunungan Kars. Yang potensi batunya gitu sangat luar biasa. Bahkan diperebutkan oleh para pengusaha-pengusaha besar nasional maupun internasional. Karena bisa dijadikan sebagai semen putih. Tapi mudah-mudahan masyarakat di sana bisa bertahan dan mempertahankan agar tidak diambil potensi batunya untuk dijadikan semen karena merusak alam, tetapi bisa mempertahankan wilayah itu menjadi wilayah wisata saja yang potensinya seumur zaman tetap bisa dikunjungi orang dan bisa bermanfaat. Kalau seandainya diambil batunya sudah habis ya udah gitu. Tinggal mengelola bekas diambil batunya. Mudah-mudahan bisa bertahan. Kita doakan saja.
Nah, ini saya menjelaskan tentang Kabupaten Berau yang berpotensi luar biasa. Di samping itu budaya Dayaknya, budaya Bajaunya yang ada di Maratua, ada di Tanjung Batu, Pulau Derawan gitu, sangat luar biasa. Mereka ada musik kulintangnya, ada tari igal, tari daling dan sebagainya. Kemudian di pedalaman juga ada potensi budayanya seperti musik sampe, tari Dayak, tari perang, tari tunggal, kemudian tari gerak sama, kemudian ada alat musiknya yang unik-unik, yaitu musik lutung, musik sampe, dan musik kulintangannya juga, jatun otang kalau tidak salah namanya, itu juga sangat luar biasa dan bisa dikembangkan seperti musik yang kita terdengar ini. Ya, ini adalah musik asli Dayak dari Benar Baru, Dayakannya yang saya rekam sedemikian rupa. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oh iya, penduduk Kabupaten Berau juga sekarang sudah mencapai sekitar 240 ribuan orang, bahkan sekarang mungkin sudah lebih, sekitar 260 ribu jiwa dengan luas wilayah lebih dari 34.000 km persegi wilayahnya. Potensi alamnya masih bagus, kemudian perkebunan kelapa sawitnya berjalan dengan baik, kemudian pengambilan batu bara alam juga masih berjalan dengan baik, masyarakatnya sejahtera, mudah-mudahan semakin sejahtera. Kemudian masyarakat Berau khususnya siap menerima siapa saja untuk datang ke Kabupaten Berau, ke wilayah Berau ini, dengan syarat tetap seperti istilah pepatah ya, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Anda datang kemari tetap sebagai orang aslinya Anda gitu. Tetapi ingat, Anda sekarang berada di Kabupaten Berau yang budayanya, tradisinya, kemudian adat istiadatnya berbeda dengan suku-suku Anda dari daerah lain. Kita siap menerima Anda untuk berusaha, berkebun, bekerja di Kabupaten Berau, tapi tetap harus menjaga adat budayanya Kabupaten Berau agar potensi yang lestari ini bisa berkembang dan menjadi tujuan wisata internasional. Tujuan wisata yang sangat meriah didatangi oleh seluruh dunia di Kabupaten Berau. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.